Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hari Waalaikumsalam. ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita belajar tentang tata urutan perundang-undangan ya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Nah, kemarin 2 pertemuan terakhir kita belajarnya lewat video pembelajaran, lewat YouTube. Nah, hari ini pertemuan terakhir di bab 3, Ustadz pengen ada interaksi antar kita berdua ya. Jadi nanti antum boleh bertanya ke Ustadz tentang materi yang sudah Ustadz sampaikan via video pembelajaran kemarin. Nah, oke, masih ingat nggak kemarin tata perurutan perundang-undangan? Tata urutan yang tertinggi dalam konstitusi negara kita itu apa? Ayo, Rasid Rida. Apa kira-kira aturan yang paling tinggi di negara kita ini? Ayo, ada yang bisa bantu Yusuf mungkin, Lutfi? Ya, kemarin 2 pertemuan loh sudah kita belajar tata urutan perundang-undangan itu yang paling tinggi adalah setelah dasar negara. Ayo. Tanggal 18 Agustus disahkannya berbarengan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di bawah Undang-Undang Dasar itu ada apa? Ada ketetapan MPR. Nah, setelah di bawah ketetapan MPR ada peraturan undang-undang. Nah, undang-undang atau Perpu. Nah, makanya Undang-Undang Cipta Kerja kemarin itu setingkat dengan Perpu. Perpu itu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, ketika undang-undang itu terjadi pertentangan, maka masyarakat menuntut presiden mengeluarkan Perpu. Untuk apa? Karena kalau Perpu itu dikeluarkan, maka undang-undang itu tidak berlaku. Nah, tapi dengan catatan Perpunya disetujui oleh DPR. Kalau Perpu tidak disetujui oleh DPR, maka Perpu tersebut tidak boleh diajukan lagi dan undang-undang tetap berlaku. Di bawah Perpu atau undang-undang kira-kira apa lagi? Peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah itu untuk mendetailkan, misalkan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, maka ada lagi nanti undang-undang di bawahnya, yaitu peraturan pemerintah. Nah, untuk menjelaskan nanti pelaksanaannya bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Nah, maka itu dijelaskan di peraturan pemerintah. Nah, di bawah peraturan pemerintah ada apa lagi, Nak? Kepres. Ada peraturan presiden, ya. Nah, terus di bawah peraturan presiden ada peraturan Menteri dan instruksi peraturan menteri. daerah, ya kan? Peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. Nah, kemarin sudah belajar tentang undang-undang itu siapa yang ngeluarin? Ayo, yang ngusulin. Masih ingat nggak nih? Ayo, buka lagi catatannya. Kalau undang-undang itu yang ngeluarin siapa atau yang mengusulkan? DPR, Pak. DPR. Siapa lagi? DPD. DPD. Siapa lagi? Gubernur. Presiden. Presiden. Jadi ada 3 ya, tapi DPD itu dia terlibat ketika peraturan itu membahas tentang otonomi daerah. Nah, kalau tidak membahas tentang otonomi daerah, maka DPD tidak dilibatkan. Nah, jadi lingkup DPD itu sangat kecil ya. Nah, jadi antara
lembaga eksekutif dan itu diwakili oleh presiden, dan lembaga legislatif diwakili oleh DPR. Nah, kalau dia menyangkut tentang daerah, misalkan mengatur tentang otonomi daerah, maka DPD wajib dilibatkan dalam perumusan atau pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Kalau PP, peraturan pemerintah, itu siapa yang menerbitkan? Ayo, peraturan pemerintah. Gubernur, Pak. Presiden. Gubernur. Gubernur itu perda, peraturan daerah. Kalau peraturan pemerintah, presiden, ya. Oke. Namanya aja peraturan pemerintah kan. Kalau di bawah peraturan pemerintah ada apa tadi? Perda. Belum, sebelum perda. Kepres. Peraturan presiden. Keputusan presiden. Oke, kalau keputusan presiden siapa yang ngeluarin? Udah tahu ya, pastilah DPR. presiden. Presiden. Terus di bawahnya lagi ada perda provinsi. Perda provinsi siapa yang mengusulkan? DPRD. DPRD salah. provinsi dan Gubernur. gubernur. Nah, bagaimana tata cara pengusulan rancangan undang-undangnya? Kalau itu misalkan dari gubernur. Ya, kalau dari gubernur berarti gubernur mengajukan rancangan perda, ya kan? Nah, jadi gubernur mengajukan rancangan perda itu secara tertulis. Nah, setelah diajukan, maka nanti bersama DPRD provinsi akan membahas rancangan undang-undang tersebut secara bersama-sama. Nah, apabila nanti memperoleh persetujuan bersama, maka jadilah nanti perda provinsi. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau yang mengusulkan perda itu adalah DPRD, maka DPRD provinsi juga mengajukan rancangan perda tersebut kepada gubernur secara tertulis. Terus nanti DPRD bersama gubernur akan membahas rancangan perda provinsi tersebut. Lalu apabila terjadi kesepakatan atau persetujuan bersama, maka nanti rancangan perda itu akan menjadi perda atau peraturan daerah. Gitu ya. Begitu juga dengan perda kabupaten dan kota, sama prosesnya. Oke, ada yang dibingungkan nggak kira-kira materi sebelumnya ini? Kita pengen ngecek aja kan kemarin udah kita pelajari itu. Ada yang masih bingung nggak? Nah, kemarin kita juga bikin tuh yang alur mengenai rancangan undang-undang. Bagaimana sih rancangan undang-undang itu dibuat sampai dengan di judicial review. Ustadz minta tolong satu orang deh yang menjelaskan bagaimana sih prosesnya. Kemarin kan udah tuh. Nah, boleh satu orang aktifkan mic-nya. Bagaimana sih rancangan undang-undang itu diusulkan sampai ditetapkan, lantas nanti masuk ke Mahkamah Konstitusi untuk di judicial review. Monggo, ada yang bisa bantu Ustadz kira-kira? Yusuf mungkin? Ayo Yusuf. Enggak apa-apa, jangan takut salah. Ya kan? Bahkan kita pun bisa belajar dari kesalahan kan. Justru takut mencoba itu yang kalau antum takut mencoba sampai kapanpun enggak bisa-bisa. Ya enggak? Mumpung masih dikasih kesempatan kan, coba terus. Salah, benar, enggak apa-apa.
Setidaknya satu langkah lebih maju kalian daripada teman-teman kalian karena kalian berani mencoba. Ya enggak? Jadi pembentukan undang-undang itu seperti ini. Tadi kan yang mengusulkan RUU atau rancangan undang-undang itu kan bisa dari DPR, bisa dari presiden dalam hal ini pemerintahan, atau bisa juga dari DPD. Nah, tapi cakupan DPD tadi ingat terbatas. Dia hanya kalau undang-undang tersebut mengatur tentang peraturan daerah atau otonomi daerah. Nah, maka DPD dilibatkan. Tapi kalau dia tidak mengatur tentang otonomi daerah, maka tidak dilibatkan. Bisa nih tentang Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan? Nah, Undang-Undang Cipta Kerja itu yang mengusulkan adalah dari pemerintah dalam hal ini presiden, ya kan? Nah, ketika periode pertama Presiden Jokowi sudah memang mewacanakan akan membentuk sebuah undang-undang yang namanya Omnibus Law yang nanti akan menggabungkan beberapa undang-undang atau peraturan di dalamnya. Karena beliau melihat bahwa di negara ini perizinan, habis itu untuk melakukan investasi itu sangat tumpang tindih kekuasaannya, aturannya berbelit-belit. Nah, sehingga diperlukanlah sebuah aturan yang memangkas birokrasi itu sehingga investasi jadi mudah atau investor mudah masuk ke Indonesia. Nah, awalnya seperti itu. Nah, sehingga ketika beliau terpilih lagi pada periode yang kedua, beliau sampaikan ketika pelantikan bahwa nanti akan dibuat sebuah undang-undang yang namanya Omnibus Law. Pas belum genap 1 tahun kan, periode beliau yang kedua akhirnya keluar kemarin yang banyak mendapatkan pertentangan. Ya kan sampai ada beberapa draft yang muncul di media sosial. Ya. Nah, terus setelah itu, setelah di paripurna, undang-undang tersebut kan disetujui dan diketuk palu. Nah, kalau sudah diketuk palu kan berarti tidak ada lagi perubahan. Nah, nyatanya kan kemarin masih banyak perubahan. Nah, tapi kita tidak membahas itunya. Kita tidak membahas tentang perubahannya atau substansi yang ada di dalamnya. Nah, kita mempelajari bagaimana sih peraturan perundang-undangan itu diterbitkan. Nah, setelah peraturan cipta kerja itu diketuk palu di paripurna, maka dia harus diajukan kepada presiden untuk ditandatangani dalam waktu 30 hari. Nah, jadi kemarin tanggal 5 Oktober, nah kalau sampai tanggal 5 November nanti belum ditandatangani oleh presiden, maka undang-undang tersebut wajib diundang-undangkan. Nah, karena aturan konstitusi kita seperti itu menyebutkan ketika undang-undang yang sudah diputuskan atau disetujui bersama-sama di paripurna tidak ditandatangani oleh presiden, maka akan tetap diundang-undangkan dalam waktu 30 hari. Nah, jadi misalkan tuh nanti presiden sampai tanggal 5 tidak mau tanda tangan, ya undang-undang tersebut tetap akan menjadi undang-undang. Nah, sama halnya seperti undang-undang KPK. Kemarin kan yang ribut juga mengenai undang-undang pelemahan KPK, undang-undang revisi KPK. Nah, itu juga tidak ditandatangani oleh presiden dan sekarang itu masih di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Nah, terus ketika misalkan anggaplah presiden tidak mau tanda tangan, lantas apa yang bisa dilakukan? Nah, kalau misalkan undang-undang itu tidak ada yang menggugat, maka dia akan tetap diberlakukan. Tapi kalau undang-undang itu ada yang menggugat, maka gugatan tersebut dilayangkan kepada lembaga negara yaitu Mahkamah Konstitusi. Karena salah satu tugas dari Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apabila ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka diujinya itu di Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi di sanalah nanti akan diuji materi. Nah, materi pasal yang mana yang tidak boleh, ya kan? Nah, ada cerita
Ustadz pernah cerita sebuah karyawan di perusahaan BUMN. Nah, jadi kan dulu itu undang-undangnya menyatakan bahwa tidak boleh antar karyawan itu menikah, ya kan? Nah, tidak boleh ada hubungan spesial atau menikah antar karyawan. Nah, aturannya dulu ada undang-undangnya, sehingga singkat cerita di salah satu perusahaan BUMN itu mereka menikah, mereka ada hubungan antar karyawan. Nah, akhirnya menikah dan salah satunya harus dikeluarkan dari perusahaan tersebut karena aturannya memang tidak boleh. Nah, akhirnya digugat tersebut. Nah, digugat perusahaannya tidak bisa karena memang aturannya seperti itu. Datang ke mahkamah eh, perlindungan perempuan karena perempuan waktu itu yang dipecat. Nah, juga tidak bisa. Memang aturan perundang-undangannya seperti itu. Akhirnya yang jalan terakhir adalah menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ketika digugat di Mahkamah Konstitusi, disandingkan dengan peraturan atau Undang-Undang Dasar 1945 bahwa eh, negara menjamin akan keberlangsungan hidup, persamaan hak kan, dan undang-undang tentang yang menyatakan bahwa tidak boleh menikah antar karyawan itu melanggar dari hak asasi manusia. Nah, setelah diuji materi dan akhirnya gugatan tersebut dikabulkan. Dan undang-undang yang menyatakan tentang tidak boleh menikah antar karyawan itu pasalnya dihapuskan. Nah, jadi memang produk-produk hukum itu kalau dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dia bisa diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Nah, sama halnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Kalau dia Undang-Undang Cipta Kerja tadi, misalkan banyak yang menzolimi hak-hak dari buruh, maka dia bisa diuji materi di sana. Nah, tapi ini lembaga Mahkamah Konstitusi itu kan dia independen. Meskipun sebenarnya Mahkamah Konstitusi itu dari 9 hakim itu ada yang tahu kira-kira siapa yang memilihnya? 3 orang dipilih oleh lembaga eksekutif. Dalam hal ini presiden. Nah, 3 orang lagi dipilih oleh lembaga legislatif. Dalam hal ini DPR. Nah, dan 3 orang lagi dipilih oleh Mahkamah Agung. Nah, jadi ada 3 lembaga negara yang memilihnya. Nah, jadi totalnya 9 hakim di Mahkamah Konstitusi. Nah, ketika di judicial review di sana, terus misalkan dikabulkan gugatannya, maka nanti pasal-pasal itu yang bertentangan itu bisa dihapuskan. Seperti itu. Nah, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ustadz mau nampilkan buat feedback hari ini. Ustadz rasa clear ya, kalau tidak ada yang bertanya ya. Berarti pekan depan nanti sudah siap untuk ulangan. Terlihat ya slide-nya ya. Nah, feedback hari ini nanti akan Ustadz share deh di GCR. Nanti GCR-nya akan Ustadz update. Akan Ustadz kirimi lembar kerja ini. Jadi tugas kalian adalah ikuti petunjuk yang ada di sini. Ya. Nah, ini kan bentuknya PDF. Jadi terserah kalian maunya gimana. Nanti mau di print, habis itu dicoret, dicocokin, boleh. Atau mau kalian edit jadi foto, misalkan kalian coret, misalkan nih, disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini kira-kira yang dimaksudnya apa? Oh, Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Kalian coret ke sini. Nah, paham ya kira-kira ya? Nah, ini mencocokkan. Kalian memasangkan mana sih pasangan yang tepat.
dari pilihan yang ada ini. Misalnya nih nomor 5. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Nah, kira-kira ini apa? Apakah ini Perpu atau ini peraturan presiden? Mudah ya? Oke, bagian B. Ini pasangan dengan membuat garis indikator kesadaran hukum. Jadi ini sama juga memasang, mencocokkan. Contoh misalkan, pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum seperti penganiayaan, penipuan, dan penggelapan. Nah, kira-kira ini yang pasangannya yang tepat apa? Apakah termasuk sikap terhadap norma hukum? Kemarin udah belajar ini. Apakah ini masuk dalam perilaku hukum? Karena di sini pengetahuan. Oh, berarti baru di level pengetahuan tentang perbuatan. Misalkan Ustadz tahu bahwa perbuatan mencuri, membuli, menganiaya itu tidak boleh. Nah, maka itu masuk kategori apa? Apakah pengetahuan hukum, apakah perilaku hukum, apakah sikap norma hukum, atau pemahaman dari kaidah hukum. Mudah ya? Oke, itu saja feedbacknya hari ini. Ada yang ditanyakan kira-kira? Enggak, Lutfi, cukup? Nanti cukup. dikumpulnya di GCR juga. Di GCR nggak bisa ya rasanya? Oh, nggak bisa. Di GCR itu start setting gimana ya? Ustaz lupa. Di GCR itu start settingnya itu bentuk pertanyaan. Atau gini aja deh. Kalian cukup jawab. Gimana ya? Bikin bau aja Ustaz. Bikin baru. Oke, nanti Ustadz update deh. Ya, Ustadz bikin baru, nanti Ustadz pindahin jadi supaya bisa kalian mengupload file di GCR-nya. Ya, oke. Jadi yang hari ini sudah turun in, nanti ulang turun in-nya atau serahkannya. Ya, jelas ya kira-kira ya. Jelas. Oke. Jelas. Masih ada 30 menit lagi. 20 menit lagi. Oke, Ustadz buka sesi tanya jawab. Silakan. Yang mau bertanya. Lutfi atau Rehan Remon. Itu akun Remon Rehan orangnya si siapa itu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada Ustadz rasa cukup ya. Silakan gunakan waktu 20 menit ini nanti untuk mengerjakan feedbacknya ya. Jangan lupa juga yang kemarin belum mengerjakan remedial silakan dikerjakan ya. Nanti kan kalian itu sebentar lagi ke kelas 3. Nanti lanjut ke sekolah yang diinginkan. Kalau nilainya banyak yang bolong-bolong, nanti susah masuk ke sekolah yang ingin kalian tuju. Apalagi kalau sekolahnya sekolah bergengsi. Ya kan nilai tidak boleh ada yang di bawah 8 misalkan. Wah, kalian ada nilai di bawah 8. Belum ikut seleksi sudah ditendang orang. Ya enggak Rasid Rida? Makanya ya, mumpung masih diberi kesempatan ya untuk remedial silahkan dikerjakan. Ya kan? Syukur kan kalau dikasih kesempatan buat perbaikan. Kalau Ustadz dulu sekolah nggak ada dikasih perbaikan nilai. Jadi ketika sudah ulangan dipampang nilainya di mading. Jadi nilainya ditempel di mading. Jadi teman-teman itu langsung ngurumunin. Ada apa sih? Tuh kalau nilainya di bawah 60, 50, aduh. Syukur-syukur kan kalau dikasih remedial. Oh, yang nilainya di bawah 80 remedial. Kalau enggak, aduh tamat riwayat kita kan dengan nilai segitu.
Makanya mumpung dikasih kesempatan, monggo dimanfaatin ya. Itu aja dari Ustadz pada pertemuan kali ini. Persiapkan juga untuk pekan depan kita ulangan ya. Ulangannya nanti bisa pilihan ganda, bisa esai dan lain-lain. Ya, nanti Ustadz siapkan dulu. Demikian, salah hilap Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.